Ya, untuk proposisi bersyarat atau implikasi, ya, tabel kebenarannya adalah seperti ini ya. Nah, jadi misalkan ada dua proposisi, di mana proposisi P, T, T, F, F, ya, true, true, false, false, kemudian proposisi Q, true, false, ya, maka nilai kebenaran dari jika P maka Q adalah TF, TT ya, true, false, true, true. Di mana yang bernilai false itu hanya satu, yaitu ketika pernyataan pertama bernilai true dan pernyataan kedua bernilai false. Ya, cukup mudah diingat, jadi kuncinya kalau implikasi itu yang bernilai false hanya satu, yaitu ketika pernyataan pernyataan pertama itu true dan pernyataan kedua itu false ya. Proposisi pertama true, proposisi kedua adalah false. Ya, kemudian selanjutnya perhatikan tabel kebenaran ini. Ya, jadi dalam implikasi yang dipentingkan adalah nilai kebenaran, premis dan konsekuen ya. Ingat lagi konsekuen itu apa ya? Konsekuen itu adalah pernyataan yang kedua, premis kedua ya. Jadi di sini yang diperhatikan tabelnya adalah nilai kebenarannya, bukan hubungan sebab dan akibat di antara keduanya. Ya, jadi ibaratnya ini itu tabelnya jadi patokan atau pedoman gitu ya. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, maka Paris ibu kota Prancis. Antara pernyataan pertama dan kedua, proposisi pertama dan kedua itu kan tidak berhubungan. Ya, tapi kita lihat berdasarkan tabel kebenaran implikasi, maka pernyataan jika 1 plus 1 sama dengan 2, maka Paris ibu kota Prancis adalah bernilai benar. Ya, meskipun kedua pernyataan ini bukan hubungan sebab akibat ya. Ya, kenapa seperti itu? Karena kita lihat premis P 1 plus 1 sama dengan 2. Itu kan bernilai true atau benar ya. Yang premis Q yang kedua, Paris ibu kota Prancis, itu kan juga benar ya. Sehingga jika true maka true nilainya adalah benar. Kemudian yang kedua, jika N bilangan bulat maka hari ini hujan. Ya, pernyataan ini juga bisa juga jadi implikasi ya. Cuman di sini memang tidak terlalu jelas. Ini jadi contoh saja bahwa ada bentuk implikasi yang tidak menekankan hubungan sebab akibat. Gitu. Tapi yang penting kita itu berpatokan pada tabel kebenarannya. Ya, jadi pernyataan jika N bilangan bulat maka hari ini hujan, dia juga bisa masuk implikasi. Gitu ya. Ya, latihan soalnya adalah seperti ini. Tunjukkan bahwa jika P maka Q ekivalen secara logika dengan negasi P atau Q. Ya, ini saya berikan contoh penyelesaiannya. Ya, penyelesaiannya kita selesaikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Ya. Tunjukkan bahwa jika P maka Q ekivalen dengan negasi P atau Q. Ya. Kita buat kolom-kolom yang dibutuhkan. Kolom yang dibutuhkan adalah P dan Q, kemudian di sini ada negasi P, kemudian jika P maka Q dan negasi P atau Q ya. Ya, lalu kita buat kalau hanya dua premis, berarti nanti buatnya TF, TTFF, yang kedua TF, TF ya. Lalu negasi P, ya, negasi P berarti negasi dari P di sini, T negasinya F, ya, T negasinya F dan seterusnya. Kemudian berdasarkan tabel kebenaran, kalau ini TFTT ya, mudah dihafalkan. Kemudian negasi P atau Q, berarti kita lihat tabel negasi P dan tabel Q ya. Kemudian kita disjungsikan. Ya, pernyataan yang pertama, yang P negasi P-nya bernilai F ya, berarti F atau T. Ya, nilainya adalah T ya. Kemudian F atau F nilainya false ya. Jadi ingat pada disjungsi itu false-nya hanya satu, yaitu ketika kedua pernyataan sama-sama bernilai false. Kemudian yang ketiga T atau T ya. Ini juga T. Pernyataan yang terakhir T atau F. Sehingga bisa kita lihat bahwa di kolom jika P maka Q dan kolom negasi P atau Q memiliki nilai kebenaran yang sama ya. Sehingga bisa disimpulkan jika P maka Q ekivalen dengan negasi P atau Q, atau tidak P atau Q, itu juga boleh ya.
Kemudian selanjutnya adalah ingkaran atau negasi dari jika P maka Q. Jadi negasi dari jika P maka Q itu bukan negasi P, jika negasi P maka negasi Q ya, bukan seperti itu. Tapi kita ubah dulu menjadi bentuk yang ekivalen dengan jika P maka Q. Ya. Ya, sebelumnya tadi sudah disebutkan bahwa jika P maka Q, ya, pernyataan implikasi P maka Q, jika P maka Q, itu ekivalen dengan negasi P atau Q. Ya, jadi jika P maka Q, kita ubah dulu menjadi bentuk yang ekivalen dalam bentuk disjungsi. Gitu ya, ini ya. Ya, ini tahu dari mana? Tadi kita sudah membuktikan. Ya, bentuk ekivalennya salah satu bentuk ekivalensi dengan yang proposisi jika P maka Q. Ya, kemudian baru kita negasikan. Jadi negasi dari negasi P atau Q. Ya, ekivalen dengan berarti kita keluarkan berdasarkan hukum De Morgan. Negasi dari negasi P dan negasi Q. Sehingga hasil akhirnya adalah P dan negasi Q. Ya, negasi-negasi itu hasilnya P dan ini tetap ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negasi dari jika P maka Q adalah P dan negasi Q. Gitu ya. Bentuk yang ekivalen dengan jika P maka Q adalah negasi P atau Q. Sedangkan ingkarannya adalah P dan negasi Q. Begitu ya. Selanjutnya, varian dari proposisi bersyarat. Ya. Jadi untuk proposisi bersyarat atau implikasi ini ada beberapa varian. Yang pertama adalah converse atau kebalikan. Yang kedua inverse, yang ketiga adalah kontraposisi. Ya. Materi ini tuh sering sekali dikeluarkan di tes-tes intelijensi umum. Ya, atau tes potensi akademik juga banyak. Jadi untuk prodi matematika atau orang matematika mengerjakan seperti itu biasanya sudah terbiasa ya, berbeda dengan di luar prodi matematika biasanya mereka harus belajar lagi gitu ya. Ya, jadi untuk converse atau kebalikan dari implikasi adalah hanya dibalik saja ya, jika Q maka P, sedangkan inverse hanya kita berikan negasinya ya. Jika negasi P maka negasi Q, sedangkan kontraposisi adalah inverse dibalik ini ya, jika negasi Q maka negasi P. Kemudian setelah itu, apabila kita buat tabel kebenarannya dari semua varian proposisi ini, maka kita bisa melihat ya hasil akhirnya bahwa ternyata implikasi itu memiliki nilai kebenaran yang sama dengan kontraposisi, yaitu TFTT. Sedangkan converse memiliki nilai kebenaran yang sama dengan inverse, ya. Oh, jadi ternyata implikasi itu memiliki bentuk yang ekivalen dengan kontraposisinya. Sehingga kita memiliki dua bentuk yang ekivalen dengan implikasi, yaitu negasi P atau Q dan juga jika negasi Q maka negasi P. Gitu ya. Atau kalau mau buat hafalan itu kontim. Kontraposisi itu sama dengan implikasi, dan juga konin, converse, nilai kebenarannya sama dengan inverse. Ya, gitu ya, untuk converse, inverse, dan kontraposisi. Selanjutnya, ya, contoh dari varian proposisi bersyarat, misalkan seperti ini ya. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari jika Amir mempunyai mobil, maka ia adalah orang kaya. Nah, silahkan pikirkan dulu jawabannya apa, kemudian kita samakan dengan penyelesaian yang benar. Ya, converse itu adalah kebalikan dari implikasi ya. Jadi, implikasi jika P maka Q, converse-nya adalah jika Q maka P. Jadi tinggal kita balik aja ya. Karena Amir mempunyai mobil itu P dan ia orang kaya adalah Q, maka converse-nya jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil ya. Ya, jadi kita lihat di sini ini adalah implikasinya, ini adalah P-nya, kemudian ia orang kaya adalah Q-nya ya. Jadi tinggal kita balik aja sehingga kita dapatkan converse jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil.
Kemudian yang kedua, inverse ya. Inverse-nya berarti tinggal kita sesuaikan dengan polanya ya. Kalau inverse itu negasi P, jika negasi P, maka negasi Q. Ya, berarti jika Amir tidak punya mobil, maka ia bukan orang kaya. Selanjutnya yang ketiga, kontraposisinya. Kontraposisinya itu tinggal inverse dibalik gitu ya. Jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak punya mobil. Karena apa? Kontraposisi itu jika negasi Q, maka negasi P. Ya, saya pikir ini cukup mudah ya. Semoga kalian bisa memahami ini dengan jelas. Kemudian selanjutnya adalah post-test. Post-test 1 ya. Post-test 1 silakan nanti dikerjakan ya. Latihannya ini tentukan kontraposisi dari pernyataan-pernyataan berikut ya. Ini semuanya adalah implikasi. Nah, silahkan cari kontraposisinya. Ya, ada 6 pernyataan yang harus kalian cari kontraposisinya. Oke, silahkan dicoba. Ya, nanti kita akan berlanjut di video yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.